Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan. Jumat pagi ini tanggal 3 Juli 2026 Bapak Ibu. Kita sudah atas izin rahmat dan anugerah Tuhan, kita sudah memasuki hari yang ketiga pagi ini. Kemurahan Tuhan. Mari kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita hormati Yesus. Kita junjung Tuhan kita Yesus. Kita mau baca firman Tuhan. Pagi ini Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 17 sampai 34. Di situ dikatakan, hai anakku, takutilah dia. Amin. Takutilah Tuhan dan Raja. Vertikalnya Tuhan, horizontalnya pemerintah Raja. Kita harus hormat. Kita menjadi orang Kristen, Tuhan harus patuh hukum. Hukum Tuhan vertikal, hukum di dunia ini. Undang-Undang Dasar 45, aturan ketetapan pemerintah, semua kita hormati. Itulah firman Tuhan. Supaya kita selamat, kita diberkati sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan pujian ini. All hail King Jesus. Hormati Yesus, puji Immanuel. All hail King Jesus. Amin, haleluya. All hail Immanuel. Amin, haleluya. King of kings, Lord of lords, bright morning star, all to all eternity, I'll sing to praise Him, amen, hallelujah, and I'll reign with you throughout eternity, amen, hallelujah. Hormat Yesus, amen, haleluya. Puji Immanuel, amen, haleluya. Rajaku, Tuhanku, bintang fajar di dalam kekekalan. Ku puji Yesus, amen, haleluya. Ku bersama Dia Yesus memerintah selama-lamanya. Amen, haleluya. All hail King Jesus. Amen, haleluya. All hail Immanuel. Amen, haleluya. King of kings, Lord of lords, bright morning star. Amen, haleluya. All through all eternity, I'll sing your praise. Amen, hallelujah. And I will reign with you throughout eternity. Amen, hallelujah. Hormat Yesus. Amen, hallelujah. Puji Immanuel. Amen, hallelujah. Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Amin, haleluya. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30b, demikian firman Tuhan. Jauh dari hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Haleluya. Rajaku, Tuhanku, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Aku selalu memuji Engkau kekal selamanya. Amin, haleluya. Aku akan bersama Dia Tuhan Yesus memerintah di surga selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama di atas segala nama, itulah Tuhan Yesus Kristus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Amin. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu pagi ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita takut sama Tuhan. Perintah Tuhan dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 30, saya mau baca secara utuh ayat 30 tadi, saya baca 30b. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang hormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Kita harus hormat sama Tuhan. Siapakah kita ini kalau tidak hormat sama Tuhan? Malah di dalam Lukas 12 ayat 5 harus kita takut sama Tuhan, karena Tuhan berkuasa membunuh kita, bahkan memasukkan kita dalam neraka. Ya, malah firman Tuhan katakan tadi di sini, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Wow, puji Tuhan. Berarti Tuhan sangat respect kepada orang yang respect dan hormat. Pantesan saya dipelihara sama Tuhan. Bapak Ibu semua dipelihara sama Tuhan karena cinta kita kepada Yesus. Sungguh Yesus sangat baik. Sangat baik Tuhan itu. Salah besar kalau orang tidak cinta sama Tuhan. Sungguh kita ini merasa sangat-sangat beruntung bisa cinta Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Takut sama Tuhan. Karena di dalam Lukas 12 ayat 5 saya mau baca ya. Takutilah dia. Ya, kalau kita tidak takut sama, berani sama Tuhan. Ayub 12 ayat 10, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Siapa kita ini? Gigi sakit aja tidak bisa apa-apa, saudara. Ya, kok berani-berani sama Tuhan? Habislah kita. Ya, mari saya mau baca. Lukas 12 ayat 5 dikatakan, aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Wow, Tuhan pencipta langit dan bumi. Banyak peristiwa-peristiwa, saudara. Ya, orang mati semua. Yudas Iskariot mati, ya, termasuk Raja Herodes. Dia berani sama Tuhan. Selesai, saudara, mati semua, saudara. Siapa yang berani lawan Tuhan, saudara? Rum 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa kelawannya? Takut kita kepada Tuhan, maka kita harus hormat sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kalau kita hormat, cinta sama Tuhan, kita selamat, saudara. Ya, maka kata firman Tuhan, siapa yang hormati akan dihormati. Lihat ini di dalam Kisah pasal 12. Ya, Herodes mati, saudara. Ya, saya mau baca. Kisah 12, ya, ayat 22-23. Dan rakyatnya bersorak membalas, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Herodes, saudara, ya. Ya. Dan seketika juga ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat dan kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Coba ini Herodes. Coba baca 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta
dan berpidato kepada mereka bahwa Laodice mati sudah. Takut sama Tuhan, gak ada apa-apanya kita ini. Ya, makanya kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Bapak bisa cinta Tuhan, bisa dengan setia dengan saya, dengan setia baca firman Tuhan pagi, malam, setia melayani pekerjaan Tuhan. Luar biasa itu cintanya Tuhan. Maka kita harus tahu diri. Ya, kita mau taat kepada firman, kita hormati Tuhan Yesus. Kita takut sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 24. Ya, kita terus. Kemarin kita baca Amsal Sulaiman 24 ayat 1 sampai 16. Sekarang ayat 17 sampai 24. Terus kita berurutan. Baca Alkitab sampai Yesus datang. Dan kita menjadi pelaku firman. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Nggak boleh ya saudara ya. Ya, kita bersorak-sorai kalau orang jatuh segala macam ya. Pokoknya ini penting, intinya hati kita harus baik. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, waspada. Jangan mudah ikut terpengaruh dengan kedagingan kita. Jangan punya hati jahat, tidak boleh. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Nah, kalau kita punya hati jahat, Tuhan lihat hati, ya Tuhan bisa marah membalas kita, karena Tuhan itu Maha Adil. Ya, hubungan kita pribadi-pribadi soal orang lain itu jahat, silakan urusan dia, tapi kita tidak boleh yang memprovokasi atau bersorak-sorai. Jangan, lebih bagus kita ya sudahlah, kita berdoa saja supaya Tuhan ampun dan mereka bertobat ya. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, nggak boleh ya. Pokoknya yang penting disemangkan firman Tuhan luar biasa supaya kita berada di jalannya Tuhan ya. Ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam, udah otomatis. Ya, kalau orang fasik ini nggak perlu kita sorak-sorain, mereka semua akan mati binasa dalam kefasikannya. Kita sendiri perlu koreksi diri kita, tidak boleh menghakimi orang, ya. Terus kita senang-senang dengan orang lain, tidak boleh. Miliki hati yang baik, ya. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Bagus nih firman Tuhan. Tolong garis bawah, ini menjadi tema kita. Takutilah Tuhan dan Raja atau pemerintah sama, ya. Supaya kita hormati. Ini sudah ada terus dalam Alkitab. Takut kepada vertikal Tuhan, juga hormat dan taat. Takut kepada horizontal, ya, kepada pemerintah. Semua kita harus taati. Jangan melawan terhadap keduanya, jangan melawan, karena melawan ya sudah. Ya, karena hukuman ada resiko. Ini firman Allah mengatur secara sempurna lengkap. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa yang mengetahui kehancuran di tangan mereka? Betul, ada bencana kehancuran, masuk penjara, melanggar hukum. Ya, nah, terlebih nanti kalau sudah sama di sini masih penjara berapa tahun, ya, tapi suatu hari kelak selesai. Tapi di neraka selama-lamanya tidak dibatasi waktu. Saya takut sama Tuhan ya. Oleh karena itu mari kita hidup senantiasa di dalam kebenaran Tuhan. Juga ini adalah Amsal Sulaiman dari orang bijak, memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki dengan bangsa-bangsa, dilaksanakan suku bangsa. Kali jadi kita tidak boleh memandang bulu dalam pengadilan. Artinya tidak adil ya. Ini sudah jelas untuk para hakim manusia. Ayat 23 dikatakan memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik ya. Jadi kalau disuap uang, wah itu berarti sudah tidak adil, tidak benar. Ya, jangan memandang bulu, ya, tidak boleh. Takut kepada Tuhan, katakan benar-benar salah adalah salah. Takut sama Tuhan. Tapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka mendapat ganjaran berkat. Amin. Memberi peringatan itu di firman Tuhan. Peringatan adalah firman Tuhan. Yang penting di sini taat kepada firman. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Siapa memberi jawaban yang tepat, mengecup bibir, selesaikan pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Nah, jangan sampai saudara menipu-nipu. Pokoknya kita melalui firman Tuhan hari ini. Hormati pemerintah, hormati Tuhan. Kita mau taat hukum Tuhan, taatilah hukum pemerintah. Vertikal, horizontal. Dan jangan punya hati jahat. Jangan berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatan. Oh, jangan, saudara. Jangan balas-balasan. Karena pembalasan kata Roma pasal 12 itu haknya Tuhan. Kita tidak boleh membalas kejahatan-kejahatan. Roma 12 ayat 17. Pembalasan ada di dalam tangan Tuhan ya. Jangan ya. Ayat 30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuk onak.
tanahnya tertutup dengan jujuh, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melihat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Yang jelas, jadilah orang bijak, orang takutkan Tuhan. Orang takutkan Tuhan rajin. Ya, jangan menjadi orang malas tidur sementara kita tidur. Ya, nggak ada kerjaan. Jangan. Tapi mari belajar kita untuk hidup di dalam firman Tuhan. Menjadi orang yang produktif, memuliakan Tuhan. Ya, seperti saya terus terang, ya, terus melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Ini kan rekaman dulu, saudara. Cukup harus persiapan. Habis itu proses YouTube. Ya, setelah itu berdoa lagi sama Tuhan. Baru dibagi. Oh, semua waktu buat Tuhan. Biar hari-hari kita isi dengan waktu yang semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya jangan sampai kita didapati, kita keliru, kita salah dan berdosa. Tapi pegang janji Tuhan. Hai anakku, takutilah Tuhan. Karena orang fasik tidak punya masa depan. Orang jahat tidak punya masa depan. Pelita orang fasik akan padam, kata firman Tuhan. Tapi bagi orang di dalam firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita hormati Yesus. Kita takut sama Tuhan. Kita junjung tinggi nama Yesus. Ikutilah firman Tuhan. Jadilah orang Kristen, bukan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. Tapi hidup kita menjadi berkat. Biar kita menjadi garam, memancar sinar itu kemuliaan Tuhan. Si orang lain bisa melihat bahwa kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus dipermuliakan. Kita harus ambil bagian. Yesus memang mulia secara vertikal, tapi secara horizontal kita harus ambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan, supaya orang lain bisa melihat bahwa hidup kita menjadi berkat. Tuhan yang dipermuliakan. Hormat di Yesus, amin, haleluya. Puji Immanuel, amin, haleluya. Rajaku, Tuhanku, bintang fajar di dalam kekekalan. Ku puji Yesus, haleluya. Karena aku akan memerintah bersama Dia, Yesus, kekal selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, amin, haleluya, dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi, Jumat pagi 3 Juli 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum beraktivitas apapun kegiatan kita, kembali berjaga dan berdoa. Takutlah kepada Tuhan dan hormati Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Biar hidup yang satu kali, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita semua. Amin. Immanuel.